pemanasan global sih lebih tepatnya, bukan perubahan iklim. Dari pemanasan global itu suhu kan berubah. Dengan adanya perubahan suhu, maka parameter-parameter meteorologi dan klimatologi yang lain itu akan berubah juga. Contohnya kelembaban, mungkin ada perubahan, curah hujan mungkin ada perubahan, atau mungkin parameter lainnya lagi. Gitu. Nah, dari perubahan tersebut, barulah kita bisa katakan kalau dia ada perubahan iklim. Jadi kalau pemanasan global kita ngomongnya suhu aja, tapi kalau perubahan iklim kita ngomongnya ke seluruh parameter-parameter iklim yang ada, mulai dari suhu, kelembaban, curah hujan, perawanan, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas satu lagi hal yang paling penting dalam perubahan iklim, yaitu feedback. Untuk materi ada di Edlink. Nanti mungkin akan saya upload juga di Google Drive, di link materi yang dulu pernah saya kasih. Jadi mungkin nanti materi sama tugas itu ada saya masukkan Google Drive semua nanti. Di sana ada materi feedback, itu bisa dibuka. Ntar saya share dulu. Udah kelihatan? Siap, sudah Bu. Oke, di sini materinya climate feedback ya. Climate feedback. Climate feedback ini apa sih? Jadi ini adalah reaksi yang terjadi ketika iklim itu mendapat perturbasi atau gangguan. Nah, jadi ketika gangguan itu terjadi, apakah feedback yang diberikan itu nanti menguatkan gangguan tersebut, pengaruh gangguan tersebut, ataukah dia malah melemahkan pengaruh gangguan tersebut. Nah, dalam climate feedback ini sebenarnya ada dua stage sih. Yang pertama itu perturbasi sebenarnya. Jadi ada perubahan. Jadi di sini ada perubahan gitu kan. Jadi itu yang pertama, perturbasi. Kemudian setelah adanya perubahan, nanti ada reaksi. Reaksi ini ada dua. Yang pertama itu dia akan mengembalikan kembali ke kondisi semula. Dia mengurangi reaksi sehingga kondisi akan kembali lagi ke kondisi asalnya. Yang kedua itu kalau misalnya dia malah memperbanyak reaksi, jadi memperkuat reaksinya sehingga kondisi itu tidak mungkin lagi kembali ke awalnya kayak gitu. Nah, dari feedback ini atau umpan balik ya, istilahnya umpan balik di dalam kondisi global warming ada dua umpan balik utama. Yang pertama, negatif feedback. Ini kalau dia mengembalikan ke kondisi sebelumnya. Kemudian positif feedback, ini kalau dia memperkuat kondisi sebelumnya. Jadi kalau ada kata negatif, ini ingat, ini berarti mengurangi. Jadi mengurangi efek dari gangguan yang tadi. Tapi kalau ada yang positif, ini menambah, menguatkan efek yang ada tadi. Nah, ini seringkali agak rancu karena kebanyakan orang berpikir ketika ngomong positive feedback, oh pasti positive feedback itu yang membuat tambah buruk gitu. Kemudian negative feedback ini yang membuat lebih baik atau kebaliknya malah negative feedback ini jadi buruk, positive feedback ini lebih baik. Enggak gitu. Jadi negatif sama positif ini mainnya cuma di masalah dia mengurangi efek, yang positif menambah efek. Oke. Jadi saya ulangi sekali lagi, climate feedback ini adalah sebuah apa itu namanya? Climate feedback adalah respon dari suatu sistem ketika dia mengalami gangguan. Nah, feedback ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu negative feedback yang mengembalikan ke kondisi awalnya dan positive feedback yang malah memperkuat efek gangguan yang terjadi. Oke. Saya berusaha mengambil chapter di ini sih, di buku yang saya kasih itu, tapi kemana-mana gitu. Jadi dia nongol di A, di B, di C, padahal ini salah satu yang penting, jadi saya bikin ulang aja. Oke. Nah, dari situ untuk definisi bisa dipahami? Halo? Kita bisa lanjut? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Siap, kita bisa. lanjut ya. Oke, jadi di sini untuk global warming, jadi ketika terjadinya pemanasan global, jadi 4 stage yang
sebelumnya itu udah terlaksana semua, udah terjadi pemanasan, dan kemudian CO2 mungkin bertambah sehingga pemanasannya lebih intens, sehingga terjadi global warming yang selama ini kita sering dengar. Nah, setelah global warming ini terjadi, dia akan membuat perubahan. Ya, dia akan mengubah sesuatu. Kemudian yang dia ubah itu nanti akan bereaksi. Jadi dia akan mulai reaksi, apakah dia melawan perubahannya atau malah mengikuti perubahannya. Dari sini ada 4 proses feedback yang paling penting, itu adalah carbon cycle feedback. Jadi karena kita ngomong masalah karbon ya, masalah CO2, CH4, dan lain sebagainya, tentu saja ini carbon cycle ini yang akan menjadi urusan utama kita ketika kita berurusan dengan feedback maupun perubahan-perubahan yang terjadi gara-gara global warming. Yang kedua itu ada cloud feedback. Ini cloud feedback di sini juga ada ya. Oke. Jadi cloud feedback ini dia feedback yang diakibatkan oleh perubahan komposisi awan. Jadi misalnya dulu awannya cuma 1/8, ternyata sekarang jadi 2/8. Nah, perubahan ini apa sih yang nanti reaksi yang terjadi setelah perubahan ini terjadi, itu cloud feedback. Oke. Kemudian yang terbesar ketiga yang paling sering sekali itu dibicarakan itu adalah ice albedo feedback. Apa sih efeknya kalau misalnya kutub mencair kayak gitu. Jadi kok semuanya itu stres gitu kalau kutub ini mencair, padahal kan di Indonesia juga nggak ada es juga gitulah, kayak seperti itu. Tapi nanti untuk proses bagaimana es ini ternyata mempercepat kondisi global warming, itu nanti bisa kita bicarakan. Kemudian yang terakhir ini water vapor feedback. Jadi water vapor ini mempengaruhi kelembaban atmosfer. Jadi bagaimana sih kelembaban di dalam atmosfer itu berubah ketika atmosfer ini lebih panas. Apakah dia dengan memanasnya dia menambah energi, menambah uap air, atau malah mengurangi energi atau mengurangi uap air. Nah, ada satu di sini yang tidak termasuk keempatnya, itu black body radiation. Ini cuma saya sebutkan aja. Kalau misalnya bumi menerima panas yang lebih banyak, gitu misalnya, dia tentu saja akan nanti meradiasikan lebih banyak. Nah, ada yang mengatakan ini salah satu feedback yang akan mengembalikan ke fungsi awalnya gitu, jadi negatif feedback. Tapi kalau menurut saya untuk black body radiation ini tidak terlalu ngaruh sih sebenarnya, karena ketika dia menerima panas lebih banyak, kemudian dia melepaskan lebih banyak lagi ke atmosfer, tentu CO2 yang ada di atmosfer dia menyimpan lagi gitu. Jadi saya rasa kita bisa abaikan yang ini ya, sehingga kita akan berbicara 4 aja yang ini. Oke. Nah, di sini saya tandai merah karena dia punya efek untuk sebagai positif feedback. Tapi di sini ada juga efeknya sebagai negatif feedback. Nah, yang carbon cycle ini karena prosesnya banyak, jadi carbon cycle itu bukan cuma satu proses, tapi sebuah sistem yang terdiri dari berbagai macam proses, sehingga ada bagian proses yang memang dia memperkuat efek global warming, sedangkan yang satunya adalah proses yang memperlemah efek global warming. Jadi dia ada di dua sisi, prosesnya aja yang berbeda gitu. Kemudian untuk cloud feedback, yang ini masih penuh dengan tanda tanya. Oke, jadi banyak yang masih perlu diteliti di sini masalah cloud feedback. Apakah feedbacknya lebih dominan pada radiasi gelombang pendek atau radiasi gelombang panjang? Karena dia di sini selain berfungsi sebagai sebagai kanopi atau sebagai istilahnya sebagai payung atmosfer yang nanti akan memantulkan radiasi matahari yang masuk sehingga radiasinya berkurang, dia juga sebagai trapping. Jadi dia juga menjebak radiasi gelombang panjang dari bumi agar dia tidak keluar lagi. Jadi kalau semakin banyak awan, itu bisa jadi radiasi gelombang panjangnya itu lebih banyak lagi di atmosfer, atau radiasi dari matahari itu banyak yang dipantulkan. Nah, dari fungsi ini mana sih dia yang lebih dominan, itu masih dipertanyakan. Terutama masalah musimannya, jadi tiap-tiap musim kondisi awannya beda, itu nanti pengaruhnya bedanya seperti apa. Kemudian jenis awannya, apakah dia awan tinggi atau awan rendah. Yang lainnya juga misalnya komposisi awannya dan
ini ya besarnya gitu. Jadi tutupannya seberapa sih? Ada perubahan nggak tutupannya kalau misalnya terjadi climate change seperti itu? Karena kalau climate change ada yang mengatakan kalau misalnya awannya akan berkurang, kemudian ada juga yang mengatakan ada awannya jadi lebih banyak gitu. Jadi ini masih banyak perdebatan yang terjadi di sini. Kemudian efek yang misalnya bisa mempengaruhi perubahan iklim satu lagi itu adalah ini aerosol. Namun aerosol ini sejauh ini belum bereaksi karena dia berubah gitu. Maksudnya gini, maksudnya aerosol ini sepertinya tidak terdampak perubahan iklim. Namun gara-gara perubahan iklim, misalnya terjadi kebakaran hutan, maka aerosolnya nambah di atmosfer. Seperti itu. Atau secara langsung memang manusia mengemisikan aerosol ke atmosfer. Jadi dia sebagai penyebab juga gitu kan. Nah, jadi ini juga merupakan salah satu bahasan yang penuh dengan tanda tanya. Sehingga dan di sini saya belum bahas karena ini seharusnya masuk ke kualitas udara ya. Gitu. Jadi aerosol ini. Nanti kalau kalian misalnya buat mata kuliah kualitas udara nanti bisa di sana kalau pembahasan lebih lanjutnya. Nah, itu ya untuk bagian-bagian dari feedback. Kita akan masuk sekarang lebih mendetail ke masing-masing prosesnya. Yang paling banyak dulu lah ya. Bisa sih kita belajar dari yang sedikit dulu, tapi saya biasanya lebih suka menjelaskan proses utuhnya dulu. Apalagi yang ini karbon. Jadi karbon ini ya teman-temannya adalah CO2, kemudian teman-temannya ada CH4 gitu yang merupakan dua ini greenhouse gas dominan ya. Nah, yang pertama dari ini kita bisa lihat sendiri ya, ada banyak sekali proses di sini, ada animal, ada combustion, ada dari mobil, ada dari pertambangan, kemudian belum lagi pertukaran antara laut dan udara dan lain sebagainya. Tapi apa sih inti utama dari carbon cycle ini dulu? Inti utama carbon cycle itu adalah reservoir. Reservoir ini adalah tempat utama dia menampung karbon. Oke. Jadi reservoir ini sebenarnya paling gampang sih sebenarnya dibagi 4 sih sebenarnya, tapi di sini dia bilang 3 reservoir utama. Jadi kalau misalnya kita bagi, yang pertama itu adalah darat. Oke, yang ini. Tanah. Oke. Jadi di sini ada batu bara, ada minyak, kemudian ada ini ya, ada sisa-sisa organik baik dari tumbuhan maupun hewan. Itu jadi tanah ini adalah salah satu reservoir terbesar. Reservoir terbesar berikutnya yang kedua itu laut, air. Jadi kalau misalnya CO2 itu banyak di atmosfer, dia akan ditransfer ke laut. Jadi laut ini yang akan mengambil CO2-nya. Selain dari itu, laut juga punya tumbuhan ya, jadi fitoplankton, alga, dan lain sebagainya itu juga menyerap karbon. Jadi reservoir kedua, laut. Kemudian reservoir ketiga itu adalah atmosfer. Ini. Oke. Jadi atmosfer itu juga menampung karbon dalam bentuk gas. Dan kemudian dia juga menerima karbon dari reservoir lain dan menyerahkan karbon ke reservoir lainnya juga. Yang keempat sebenarnya adalah tanaman bio. Nah, jadi tanaman, hewan, istilahnya ini ya, hayati sih. Jadi bagian hayati ini juga merupakan reservoir karbon sebenarnya. Namun karena di bagian hayati ini dia itu mentok ke sini, jadi mentok ikut tanah juga, sering digabung jadi satu biasanya. Namun kalau misalnya kita mau lihat proses, mau nggak mau seringkali kita harus pisahkan antara karbon yang ada di dalam tanaman dan hewan dan manusia gitu dengan karbon yang tertanam di tanah. Ini akan dibedakan biasanya karena prosesnya akan berbeda. Dan di sini laut cuma biasanya sih laut reservoir yang utama itu adalah lautnya sendiri. Kalau misalnya fitoplankton, hewan, tumbuhan yang ada di laut itu semuanya masuk juga di bagian hayati, di bagian biologisnya, kayak gitu. Oke. Detritus ini masuk bagian biologis juga, biasanya gitu.
Kemudian apa sih yang terjadi sebenarnya ketika perubahan iklim ini? Di sini dari reservoir ini, jadi ada 4 lah kita bilang ya, ada 4 reservoir, dia akan mentransfer karbon dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Dari udara dia ditransfer ke sini, ke tumbuhan kemudian melakukan fotosintesis, menyimpan karbonnya dalam bentuk makanan atau dia dalam bentuk batang, daun dan lain sebagainya. Kemudian ada bagian yang mati, setelah itu masuk ke tanah gitu. Ada bagian yang dimakan hewan, pada saat hewan itu mati kemudian masuk ke tanah lagi. Seperti itu. Kemudian ketika masuk ke tanah dan terkumpul dalam jangka waktu yang lama, dia bisa menjadi batu bara, ada yang menjadi minyak. Oke. Nah, dari situ ada juga pertukaran karbon antara udara dengan laut. Jadi sesuai dengan keseimbangannya bisa jadi laut yang mulai melepas karbon ke udara atau misalnya udara yang masuk karbonnya ke dalam laut. Nah, proses itu yang alami, yang dilakukan manusia kenapa perubahan besar itu terjadi adalah yang ini. Oke, dan yang ini. Ini harusnya dia tersimpan selama jutaan tahun, ribuan tahun, jutaan tahun, seharusnya kalem lah dia di sini. Tapi karena kita menambang, kemudian memanfaatkan ini sebagai energi, akhirnya dia dilepaskan kembali ke udara dalam kecepatan yang sangat tinggi gitu. Jadi semakin intens kita menggali dari sini, kemudian melepaskan udara ke udara, kita mempercepat proses pelepasan karbon dari reservoir ini, reservoir tanah menuju reservoir udara, kayak gitu. Itu peran manusia yang menyebabkan jumlah karbon di udara itu semakin banyak. Seperti itu. Nah, dari perubahan ini, jadi ketika kita, seharusnya dia kecepatannya cuma segini ya, kemudian kita percepat, ini pasti akan terjadi perubahan. Seperti itu. Oke, itu dulu untuk proses carbon cycle. Nah, ini ya, dari dalam tanah dia masuk ke atmosfer. Oke, dari sampai di sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Siap, Oke. sepertinya Belum, Bu. Belum ada, Bu. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kita masuk ke proses positive feedback yang pertama. Ini saya langsung ke ini sih, ke pencairan es dan permafrost. Di sini mungkin di dalam gambar itu nggak kelihatan, tapi kalau misalnya kalian cari ini banyak, jadi di daerah-daerah lintang tinggi, dan menengah mungkin ya. Nah, oke. Jadi bagian lintang tinggi dan lintang menengah ini ada yang disebut dengan permafrost. Ada yang es gitu. Apa sih hubungannya es sama permafrost ini dari dari proses yang terjadi? Yang pertama itu di permafrost ini adalah tanah yang membeku. Jadi permafrost itu tanah yang membeku dan tanah ini mengandung karbon. Jadi ketika dia membeku, itu proses pelepasan karbon ke atmosfer itu sangat lambat karena dia beku, jadi kan nggak bisa lepas gitu kan. Jadi prosesnya nggak lancar gitu, jadi nggak lepas sehingga dia bisa menyimpan karbon yang sangat banyak. Nah, permafrost ini salah satu contoh terbanyaknya itu di Rusia. Jadi kalau misalnya musim dingin di situ tanahnya membeku. Kalau misalnya ada karbon yang jatuh ke sana ketika tanah ini membeku, dia nggak akan mengalami dekomposisi atau penguraian yang cepat. Nah, karbon-karbon ini kemudian tersimpan dalam jangka waktu lama dan membentuk gambut. Seperti itu. Mirip dengan di Indonesia, yang dimana gambutnya itu misalnya jatuh ke daerah-daerah rawa, kemudian tertutup oleh air, sehingga dia tidak mudah untuk terurai, dan akhirnya membusuk di sana aja gitu. Jadi karbonnya benar-benar terkumpul di bawah air itu. Kalau misalnya di Rusia, itu terkumpul di bawah es. Jika terjadi pemanasan, biasanya ketika musim panas, gitu kan, ketika musim panas, ini sebagian dari permafrost ini mencair. Kemudian saat itu akan terjadi ledakan
karbon. Jadi dia banyak lepas ke udara karbonnya karena es mulai mencair, kemudian dikomposisi lebih cepat karena suhu lebih tinggi dan akhirnya dilepaskan ke udara lebih banyak. Makanya jangan heran di Rusia, meskipun kalau kita bayangkan Rusia itu misalnya penuh dengan es ketika musim dingin, tapi ketika musim panas dia bisa terjadi kebakaran hutan. Oke, karena ini dia menyimpan karbon. Oke, nah ketika terjadi pemanasan, perubahan iklim, pemanasan global, otomatis permafrost yang mencair ini jauh lebih banyak. Dan ini udah banyak diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan yang di situ gitu. Jadi permafrost ini banyak sekali yang misalnya pencairannya itu cepat ketika musim panas. Bukan cuma itu, musim panas juga semakin pendek sehingga musim panas juga semakin panjang, musim dingin semakin pendek sehingga dia semakin banyak lagi yang mencair. Kalau ini mencair, tentu saja CO2 ini akan lebih banyak lagi. Tapi sebenarnya bukan CO2 sih kalau permafrost, CH4. CH4 lebih banyak lagi masuk ke udara. Oke. Itu yang dalam bentuk tanah. Yang kedua dalam bentuk hydrate. Jadi hydrate ini metan yang tersimpan di dalam es. Jadi es itu menyimpan gelembung-gelembung metan di dalamnya. Ini juga banyak yang mencair ketika terjadi pemanasan global sehingga CH4 yang tersimpan di situ dilepaskan cukup banyak ke atmosfer. Gitu. Yang penting di sini yang pertama adalah Arktik. Jadi di Arktik ini dia menyimpan metan juga ya. Jadi kalau dia mencair banyak karbon nanti yang akan dilepaskan. Thawing, bedanya thawing sama melting itu apa? Kalau thawing ini khusus untuk tanah. Jadi kalau tanah membeku kemudian mencair itu dia thawing. Jadi kalau misalnya kalian punya daging yang beku di kulkas, kemudian kalian cairkan, itu juga thawing. Gitu. Jadi beda dengan air yang meleleh, gitu beda. Thawing ini dia punya bagian lain, tapi juga ada air di sana sehingga ketika mencair istilahnya beda. Jadi ketika permafrost ini mencair, dia akan membuka gambut, jadi gambutnya dibuka, istilahnya bog sih. Jadi itu terbuka dan kemudian terjadi dekomposisi yang lebih cepat dan CO2 CH4 itu akan dikirim ke udara lebih banyak. Gitu. Kemudian hydrate ya, hydrate ini bukan cuma ada di Arktik, tapi ada juga di beberapa tempat tertentu sehingga ketika mencair akan terjadi ledakan metan istilahnya. Oke. Nah, pada saat itu jika misalnya terjadi pemanasan global, itu ada peningkatan yang cukup mendadak. Jadi peningkatan jumlah CH4 yang mendadak yang masuk ke atmosfer. Nah, kenapa istilahnya mendadak? Apa mendadak beberapa detik? Enggak. Maksudnya mendadak ini dia itu terlalu cepat dibanding dengan waktu geologisnya yang seharusnya ribuan tahun baru terlepaskan. Jadi setelah 2 tahun dia baru banyak yang dilepaskan ke atmosfer, tapi dalam jangka waktu pendek puluhan tahun ini aja dia sudah melepaskan kapasitas metan yang mungkin melebihi ribuan tahun gitu. Jadi harusnya dia lepas baru setelah 1000 tahun kemudian, ternyata lepas 10 tahun seperti itu. Nah, karena dia ada abrupt increase, jadi peningkatan yang mendadak gitu kan. Nah, ini juga akan nantinya membantu efek pemanasan global. Itu untuk pencairan es dan permafrost. Yang kedua, ini adalah dekomposisi dan respirasi. Oke. Yang ini carbon release by marine organism decomposition. Jadi ketika terjadi dekomposisi di laut, itu juga karbon akan dilepaskan. Kemudian ketika ada respirasi di laut, karbon juga nanti dilepaskan. Yang kedua adalah respirasi tanaman. Jadi tanaman nggak cuma fotosintesis aja ya, tapi juga ada respirasi. Jadi ini kalau misalnya suhu meningkat, respirasi umumnya lebih cepat, sehingga karbon yang dilepaskan juga lebih cepat. Sama seperti dekomposisi, kalau suhunya tinggi, lebih tinggi, itu dekomposisi juga makin cepat terjadi. Yang ini juga makin cepat terjadi. Nah, dengan penambahan kecepatan laju pelepasan CO2 itu maka ini akan melepas lebih banyak CO2 ke udara. Jadi dua proses ini ya.
komposisi sama respirasi yang semakin cepat ketika suhu semakin tinggi. Nah, selain respirasi dan dekomposisi, ada proses lain yang istilahnya, belum sampai situ. Ada proses pertukaran karbon antara laut dan atmosfer. Nah, ini ada sejarahnya nih kalau misalnya kita mempelajari feedback antara laut dan atmosfer. Karena dulu banyak penelitian yang mengatakan meskipun kita banyak menambah karbon ke udara, karbon itu akan banyak, CO2 itu akan banyak diserap oleh laut. Ya, karena konsentrasi di udara lebih tinggi, maka laut itu akan mengambil CO2. Kebalikannya, kalau misalnya laut, misalnya CO2-nya lebih tinggi konsentrasinya, dia akan melepaskan kembali ke udara. Seperti itu. Jadi dia ada proses, ada yang melepas, ada yang masuk. Nah, kalau di sini konsentrasinya nambah, otomatis CO2-nya akan masuk ke laut. Seperti itu. Namun, setelah dipelajari lebih lanjut, ternyata ada masalah sedikit, yaitu kapasitas karbon yang diserap oleh laut itu berkurang kalau suhunya meningkat. Jadi proses-proses di sana yang melibatkan terumbu karang, kemudian melibatkan organisme-organisme yang memiliki kalsium gitu. Jadi organisme-organisme ini ya berkulit keras yang ada yang bercangkang dan lain sebagainya gitu, dan termasuk juga terumbu karang itu ternyata kalau misalnya suhu memanas, suhu laut memanas, dia malah melepaskan karbon gitu. Kita bisa lihat dari coral bleaching. Jadi coral bleaching ini bisa terjadi itu karena proses kimiawi yang terjadi dalam pembentukan coral bleaching ini terganggu, sehingga prosesnya harusnya dia menumpuk kapur dan karbon gitu misalnya, tapi karena panas dia malah melepaskan, jadi ibaratnya dia dikikis sedikit demi sedikit gara-gara laut yang panas ini. Nah, inilah yang kemudian juga menjadi permasalahan dan salah satu penyebab juga yang menyebabkan global warming itu malah bertambah parah. Oke. Berikutnya adalah di bagian biologis, yaitu mengeringnya hutan hujan tropis. Yang pertama ya, kita masuk ke tropis dulu. Jadi kalau misalnya masa kering ini lebih panjang, oke. Kalau nanti kalian baca yang IPCC itu terjadi, jadi misalnya masa kering di suatu tempat itu lebih panjang, sedangkan masa basahnya lebih pendek. Atau misalnya hujan yang terjadi itu semakin jarang tapi intensitasnya makin besar, seperti itu. Jadi ada beberapa masa kering yang semakin panjang ini itu akan membahayakan hutan tropis. Jadi hutan tropis yang fungsinya sekarang mengambil karbon dari udara dan merupakan salah satu yang sangat berperan sangat penting, ini terancam oleh perubahan iklim ini. Jadi oleh global warming ini dia terancam karena masa keringnya cukup panjang sehingga kemungkinan dia akan kolaps. Jadi mungkin itu akan berubah menjadi menjadi biom baru. Jadi nggak hutan hujan tropis lagi, tapi mungkin menjadi semak belukar. Mungkin di tengah masih hutan tropis, tapi di tepi-tepinya semak belukar, seperti itu. Atau jika tidak, dia akan kehilangan sebagian kemampuannya untuk menyerap karbon. Karena saya bilang tadi ada kemungkinan dia ada perubahan dari hutan menjadi semak belukar. Jadi dia tidak sesubur dan sesubur sebelumnya lagi gitu, sehingga kemampuannya untuk menyerap karbon kemungkinan berkurang. Akan tetapi perlu dicatat untuk yang bagian ini diteliti di Amazon. Oke. Dan Brazil itu memiliki topografi yang jauh berbeda dengan Indonesia. Nah, untuk penelitian di Indonesia sendiri mengenai masalah ini, kolapsnya hutan tropis, saya rasa saya belum menemukan banyak tulisan tentang itu. Kemudian juga untuk 2 tahun terakhir yang terjadi ternyata masa kering panjang ini masih kita perlu pertanyakan, karena ternyata di musim kemarau itu malah hujannya nambah di Indonesia. Apakah karena pengaruh Indonesia berada di wilayah kepulauan atau seperti apa, kita pasti perlu banyak teliti.
Karena bagaimanapun topografi kita dengan Brasil kan jauh beda ya, jadi kita tidak bisa langsung serta-merta mengambil ini langsung menjadi bagian yang mungkin akan terjadi di Indonesia. Tapi kalau untuk Amazon itu sudah terjadi, jadi hutan yang tropis di Amazon ini cukup tertekan akibat global warming sehingga banyak bagian yang sudah kolaps. Selain daripada manusia sih yang menebang hutannya gitu. Tapi setelah diteliti meskipun tidak ditebang ternyata memang ada bagian yang sudah kolaps kalaupun dibiarkan seperti itu. Oke. Jadi dari kolaps ini karena dia kemampuannya untuk menyimpan karbon itu berkurang, otomatis karbon yang ada di atmosfer sulit untuk berkurang, semakin sulit untuk berkurang sehingga dia menjadi salah satu positive feedback bagi climate change. Oke, itu dulu. Kemudian yang berikutnya itu adalah kebakaran hutan. Oke, kita masuk ke mid latitude sekarang, jadi lintang menengah ya. Jadi di lintang menengah, ini kasusnya, masa kering yang panjang ini dia akan meningkatkan risiko kebakaran hutan. Oke, jadi selain daripada itu, dia juga meningkatkan risiko kebakaran hutan di tropis juga sebenarnya. Namun yang lebih berdampak kuat itu adalah di sini, di daerah Mediterania. Kalau kalian melihat berita, kita ya melihat berita, saya sih sering juga melihat berita, itu di Yunani, Spanyol, dan lain sebagainya, itu kebakaran hutannya kan semakin parah. Gitu. Kemudian wilayah Australia itu juga semakin parah kebakaran hutannya. Nah ini karena masa kering yang panjang ini, dia menyebabkan cuaca di sana itu semakin kering. Kalau cuacanya semakin kering, otomatis akan semakin mudah untuk terbakar, sehingga kebakaran hutan yang besar itu akan banyak terjadi gitu. Dulu waktu saya S2, saya juga tesis saya tentang ini, apa sih pengaruh perubahan iklim terhadap kebakaran hutan. Setelah saya teliti, di Indonesia yang terjadi adalah perubahan iklim menyediakan cuaca kebakaran yang cukup kondusif gitu. Jadi kalau misalnya seseorang mau membakar hutan, misalnya, dia akan lebih mudah lagi untuk membakarnya dibanding dengan kondisi sebelumnya. Oke, kita akan selalu berargumen bahwa kebakaran hutan di Indonesia disebabkan oleh manusia. Tapi perlu diingat, jadi manusia memang dia melakukan ignition, jadi dia menyulut api. Manusia mau menyulut api, tapi dia tidak akan bisa menyulut api kalau misalnya kondisinya tidak kering. Itu yang terjadi di Indonesia. Jadi di Indonesia untuk masalah fuel, masalah bahan bakar, Indonesia tidak pernah kekurangan bahan bakar untuk kebakaran hutan, karena kita hutannya cukup luas dan cukup padat. Namun kebakaran hutan itu baru memiliki probability, jadi peluang terjadinya kebakaran hutan itu baru tinggi ketika cuaca mendukung. Jadi ketika musim kemarau, kemudian ketika El Nino, kering, itu cuaca mendukung dan memudahkan manusia yang memang pengen membakar hutan ini untuk membakarnya. Seperti itu. Jadi alam menyediakan stage, alam menyediakan kondisi yang peluangnya cukup bagus, manusia misalnya punya keinginan untuk membakarnya, dia bisa menyulut api dengan mudah. Seperti itu. Kalau itu yang terjadi di Indonesia, karena Indonesia lebih ke weather, jadi lebih ke cuaca kebakarannya bagus atau enggak. Tapi yang terjadi di Mediterania bukan hanya cuaca kebakaran, perubahan iklim ini juga akan menambah fuel kalau di Mediterania. Kenapa? Karena pada saat musim panas dia menerima hujan yang lebih banyak gara-gara perubahan iklim. Kemudian ketika dia menerima hujan yang lebih banyak tanaman yang tumbuh, lebih banyak tanaman yang mati nanti ketika musim gugur atau ketika musim panas. Nah, tanaman-tanaman yang mati ini menyediakan bahan bakar yang cukup banyak. Jadi bahan bakarnya nambah, fuel nambah, kemudian cuaca kebakarannya juga makin parah, sehingga di sana itu yang paling rentan terdampak kalau misalnya terjadi perubahan iklim dalam hal kebakaran hutan. Kayak gitu. Dan kebakaran hutan ini, kalau misalnya dia semakin intens, dia akan melepas lagi karbon. Nah, kembali lagi, karbon dilepaskan lagi, kemudian akan semakin mempercepat pemanasan global.
Oke. Itu yang terjadi dalam hal hutan. Oke, saya narik napas dulu. Ini udah oh ya, yang ini udah mulai negatif feedback. Yang positif feedback, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Belum ada, Bu. Sangat jelas, Bu. Oke, kita lanjut aja ya. Kita masuk ke negatif feedback. Jadi feedback negatif dari carbon cycle yang ini. Jadi di sini ada berapa nih? 1, 2. Oh ya, ada 2 proses utama dari negatif feedback ini. Yang pertama itu adalah fotosintesis. Oke. Nah, selain daripada yang ini, yang tadi dikira negatif feedback ternyata dia adalah positif feedback. Ada proses lain yang mengambil CO2 dari udara, yaitu fotosintesis. Nah, fotosintesis ini setelah diteliti dia akan meningkat seiring dengan peningkatan suhu. Jadi dia selain respirasi yang meningkat, proses fotosintesis juga meningkat. Nah, peningkatan proses fotosintesis ini diperkirakan akan mengambil CO2 lebih banyak di kondisi panas gitu kan. Selain itu misalnya kalau musim panasnya lebih panjang, dia juga akan bisa berproduksi lebih lama dalam kondisi di bawah perubahan iklim, di bawah pemanasan global. Nah, dari sini otomatis lebih banyak lagi CO2 yang masuk, oke? Oh, yang ini deh. Banyak CO2 yang masuk dan lebih banyak lagi CO2 yang tersimpan di badan tumbuhan atau hewan, kemudian lebih banyak lagi yang mungkin bisa tertanam di sini. Kayak gitu. Tapi untuk tumbuhan, karena ini proses biologis, dia ada tarik-menarik. Yang pertama, tarik-menarik antara fotosintesis dengan ini, dekomposisi. Jadi kalau setelah mati, nanti dekomposisi itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah tarik-menarik antara fotosintesis dan respirasi. Nah, apakah benar menambah tumbuhan, nanti menambah CO2 yang bisa kita serap, atau malah menambah respirasi yang terjadi dan dekomposisi yang terjadi. Ini juga sempat menjadi pertanyaan besar di kalangan para ilmuwan, namun dari jurnal-jurnal terakhir yang saya baca itu lebih ke lebih ke negatif feedback. Jadi setelah dihitung-hitung ternyata memang dia lebih banyak mengambil CO2. Jadi tumbuhan tetap negatif feedback dan mengambil lebih banyak CO2 meskipun sudah dikurangi respirasi maupun dikurangi dekomposisi. Seperti itu. Jadi dia ini ya, produktif kalau tumbuhan. Nah, inilah kenapa dia merupakan salah satu negatif feedback, di mana dia bisa mengurangi jumlah CO2 yang ada di udara, kemudian dia mengurangi dampak dari perubahan iklim. Oke. Nah, dengan meningkatnya suhu, fotosintesis juga semakin cepat, sehingga karbon yang disimpan di dalam tanaman juga makin banyak. Jika ini tertanam di dalam tanah, jadi misalnya tanamannya mati, kemudian dia tertanam, tidak terkomposisi, itu karbon itu akan berkurang. Makanya ketika kalau misalnya kita mengurangi karbon dengan cara menambah hutan, ini biasanya disarankan nggak membiarkan kayu-kayunya itu diam seperti di situ gitu. Biasanya ditebang kemudian dijadikan meja sehingga ini akan menjadi awet di atas permukaan dan tidak akan melepaskan CO2 gitu. Jadi memperlambat proses yang ini dekomposisi. Nah, itu terdengar baik. Namun ada juga berita buruknya dari proses yang ini. Ternyata tidak semua tanaman itu makin efisien dengan suhu. Jadi makin tinggi misalnya suhunya, dia makin efisien. Itu belum tentu. Grafiknya itu kayak gini. Jadi pada suhu 34 derajat Celcius, ini proses fotosintesis malah jatuh. Kalau misalnya dia malah jatuh. Jadi dia terlalu panas. Tanaman yang melakukan fotosintesis merasa terlalu panas sehingga produktivitas itu tidak terjadi. Jadi dia tidak lagi mengambil CO2. Ini akan sangat efektif ketika global warming itu tidak terlalu intens. Jadi jangan sampai mencapai ini ya. Gitu. Di atas 34 itu produksi udah tidak bagus.
Kemudian yang kedua, jenis tanaman yang paling efisien dalam mengambil CO2 di udara itu adalah tanaman-tanaman yang ternyata hidup di mid latitude, jadi di lintang menengah malah banyaknya. Seperti itu. Mungkin di tropis itu tidak terlalu efisien lagi dengan penambahan suhu. Karena dia sudah terbiasa di suhu panas untuk di tropis, sehingga ketika dipanaskan lebih lagi itu malah mengurangi produktivitasnya kalau mencapai panas tertentu. Jadi ada perbedaan di sini. Nah, jadi sekarang malah di mid latitude, jadi di lintang-lintang menengah itu lebih banyak menambah hutan selain juga daripada di tropis, seperti itu. Nah, ini juga masih menjadi perdebatan ya, apakah mana sih yang lebih efektif, tanaman C2 atau C3 gitu istilahnya kalau misalnya dalam penelitian. Satu adalah tanaman yang yang proses fotosintesisnya itu menyimpan CO2 dulu baru kemudian difotosintesis di malam hari. Yang satunya ngambil langsung CO2 dari udara dan langsung dilakukan fotosintesis pada saat itu gitu. Yang tumbuhan di Indonesia kebanyakan yang langsung ngambil CO2 di udara dan melakukan fotosintesis saat itu juga, sedangkan yang di lintang menengah kebanyakan yang mengambil CO2, kemudian proses fotosintesisnya tidak hanya berjalan tidak hanya berjalan ketika ketika mengambil CO2 dulu itu. Jadi malam kadang-kadang dia ngambil CO2, kemudian pagi atau siangnya dia bisa melakukan fotosintesis. Nah, ini yang perlu menjadi pertanyaan. Kemudian yang berikutnya ada istilahnya pelapukan kimia atau chemical weathering. Nah, mungkin ini belum pernah kalian dengar, saya aja baru dengar waktu saya di Jerman. Yang ini chemical weathering. Jadi pelapukan kimia ini itu adalah proses geologis panjang dalam jangka ribuan tahun yang melibatkan batuan dan karbon dioksida. Jadi dia mengurangi karbon dioksida di atmosfer dengan melapuk. Jadi kalau misalnya karbon dioksida ini dia berinteraksi dengan batuan ini, dia akan melapuk dan karbon dioksida itu akan diambil dari udara. Hasil pelapukan itu kemudian masuk ke sini, ke sungai. Setelah masuk ke sungai, masuk lagi ke laut. Seperti itu. Nah, proses geologis ini adalah proses alami yang mengontrol, jadi salah satu proses alami yang mengontrol kadar CO2 di udara. Jadi kalau misalnya kadar CO2 di udaranya banyak, proses ini akan lebih cepat untuk mengambil CO2 tersebut, namun kalau misalnya kadarnya sedikit, proses ini akan sangat lambat. Gitu. Makanya jumlah CO2 di udara itu bisa bervariasi, bisa naik, bisa turun, dan lain sebagainya, itu karena ada proses ini. Jadi dia tarik-menarik proses CO2 di atmosfer dengan CO2 yang diambil di tanah, seperti itu. Dalam hal ini kimiawi. Nah, kalau misalnya suhu memanas, jadi dia kontrolnya suhu ya kalau pelapukan kimia ini. Kontrolnya suhu. Kalau suhu misalnya panas, dia akan mengambil CO2 lebih banyak. Kemudian suhunya lebih rendah, dia akan mengambil CO2 lebih sedikit. Nah, inilah kenapa dia dikatakan sebagai kontrol karbon. Tapi sayangnya proses ini berlangsung selama ribuan tahun, sedangkan kecepatan manusia dalam mengubah karbon di tanah ini menjadi karbon gas di atmosfer itu jauh lebih cepat dibanding proses geologis ini. Gitu. Jadi proses geologis ini akan tetap berjalan, hanya saja kalau misalnya ini tidak dihentikan, dia tidak cukup bisa, kapasitasnya tidak lagi cukup untuk mengontrol suhu atmosfer. Oke, itu dulu. Oke, karbon udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Masih belum ya? Mudah-mudahan belum ngantuk juga ya. Udah siang dan saya banyak omong juga ini. Oke, udah jam 11.30. Nah, kita masuk ke proses berikutnya ya, bukan karbon lagi, tapi albedo, ice albedo. Ini yang mungkin akan sering kalau kalian misalnya yang sering kalian baca, mungkin nanti kalau misalnya melakukan penelitian dalam hal perubahan iklim.
Ini adalah proses feedback yang melibatkan interaksi antara es dengan radiasi dari matahari. Kenapa es ini penting? Karena ada albedo. Oke. Mudah-mudahan masih ingat albedo salju itu bisa sampai 0,9. Dia bisa memantulkan kembali cahaya matahari 90%-nya. Jadi sisanya cuma 10%. Kalau ini mencair, nah, dari warna ini gitu ya, warna putih itu menjadi lebih gelap, ini otomatis albedonya akan berubah. Perubahan albedo yang terjadi ini benar-benar signifikan. Yang ini cuma 0,2, yang ini misalnya 0,9, ini kan signifikan sekali ya, 9 dari 90% yang dipantulkan menjadi cuma 20% yang dipantulkan. Nah, ini nanti akan merubah seluruh ini energi budget yang masuk ke bumi. Karena salah satu faktor terpenting dalam hal energi budget di tempat kita di bumi itu adalah albedo. Albedo bumi kalau nggak salah di rata-rata menjadi 0,3. Ini sudah termasuk kontribusi dari es. Bayangkan kalau es itu dari 0,9 menjadi 0,2. 0,2 gitu. Bayangkan. Ini 0,3 ini pasti nanti albedonya turun lagi bisa menjadi 0,1. Nah, penurunan albedo yang terjadi ini memastikan bahwa cahaya matahari yang diserap oleh bumi itu jauh lebih banyak. Biasanya yang dipantulkan banyak, sekarang yang diserap yang lebih banyak. Otomatis bumi nanti akan meradiasikan gelombang panjang yang lebih banyak karena dia menerima energi yang lebih banyak juga. Dengan dia meradiasikan gelombang panjang yang lebih banyak, otomatis lebih panas lagi suhu atmosfer kita. Dengan panasnya suhu atmosfer, makin banyak es yang mencair, makin rendah albedonya, kemudian albedo yang rendah menyebabkan makin banyak radiasi yang dimasukkan ke dalam permukaan. Makin banyak radiasi yang masuk, makin banyak lagi radiasi gelombang panjang yang dilepaskan di atmosfer dan makin panas lagi atmosfernya. Seperti itu. Sehingga yang ini benar-benar sangat mempengaruhi proses utama dari energi budget yang ada di bumi. Karena dia sangat mempengaruhi proses utama, itulah kenapa banyak sekali ilmuwan yang benar-benar konsentrasinya di sini gitu. Nah, ini salah satu proses besar selain dari carbon cycle yang tadi. Yang carbon cycle tadi itu ngomongnya masalah karbon CO2-nya. Jadi beliau bergerak ke mana dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ngomong ice albedo, kita ngomongnya radiasi. Gitu. Jadi radiasi dari matahari makin banyak, dia mencair makin banyak lagi diserap, kemudian makin banyak diserap, ya makin panas lah. Oke. Nah, proses yang ini ada dua, yaitu proses cooling dan proses warming. Oke. Jadi ketika misalnya ada sebuah, kayak yang kita omongin sebelumnya sih, ya dimulai. Misalnya ada sebuah gunung berapi, jadi ada satu gunung berapi, vulkano, yang meledak gitu misalnya, yang meletus, kemudian dia menghasilkan aerosol yang banyak sekali dan sehingga seluruh atmosfer ini tertutup, maka radiasi yang masuk ke atmosfer itu jauh berkurang, dan sehingga dengan syarat dia mempengaruhi pembentukan es ini. Oke, jadi es semakin banyak yang terbentuk, maka dia akan tip, jadi dia akan berbalik ke proses cooling. Berapa banyak sih ini vulkano yang bisa menghasilkan seperti itu? Sampai sekarang belum banyak. Oke, kalau nggak salah yang paling parah itu paling parah itu yang pernah diteliti itu Toba. Jadi Toba yang ada danaunya itu dulu sebenarnya gunung, jadi danau itu sebenarnya dulu nggak ada. Kemudian ada Krakatau. Ini semua di Indonesia ya. Kalau nggak salah Pinatubo mungkin juga. Jadi ini ada beberapa ledakan-ledakan besar yang kemungkinan bisa membalikkan kondisi, menyebabkan ini terjadi. Gitu. Jadi dia sampai menyebabkan pertumbuhan es itu mencapai titik di mana dia prosesnya berbalik dari warming menjadi cooling. Ada memang proses seperti itu. Namun sebagian besar, jadi ada
ini dia berpengaruh itu 3 tahun. Nah, jika dalam waktu ini 2-3 tahun ini dia berhasil masuk ke proses ini, dia memang bisa mempercepat, membalikkan proses, tapi kalau misalnya tidak berhasil di sini, dia akan balik lagi ke sini lagi. Nah, inilah yang menjadi perdebatan juga di kalangan para ilmuwan, apakah kita masukkan aerosol di udara sampai proses ini berbalik. Tapi masalahnya ketika kita membalik proses ini, tidak semua orang juga mau cooling gitu. Karena jika misalnya cooling itu terlalu parah itu terjadi, kemungkinan besar ada negara-negara tertentu dia tidak bisa melakukan agriculture, tidak bisa banyak hal lah yang terjadi di sana. Kalau misalnya udah menanam sesuatu aja nggak bisa, produktivitas makanan itu berkurang, ini kan berarti udah memangkas kebutuhan manusia gitu. Jadi banyak ilmuwan yang mengatakan asumsi keinginan itu terlalu ekstrim karena pengaruh setelahnya kita tidak tahu sama sekali pengaruh setelahnya apakah positif atau negatif terhadap kehidupan manusia, sehingga itu juga salah satu perdebatan. Oke, yang jelas kita masuk aja dulu deh ke proses cooling. Jadi proses cooling ini adalah ketika ada suatu insiden, initial change ini istilahnya, suatu insiden yang menyebabkan terjadinya proses pendinginan, dan pendinginan ini menyebabkan makin banyak es yang tumbuh sehingga salju dan es itu makin lebar, makin banyak, dan albedo itu makin tinggi, maka dia akan mengurangi jumlah sinar matahari yang diserap oleh permukaan, karena semakin banyak yang dipantulkan ke udara, ke luar angkasa, jadinya kan nggak banyak kan yang diserap ke permukaan. Karena semakin sedikit yang diserap, dia akan menambah pendinginan lagi, sehingga es ini makin banyak tumbuh. Makin banyak tumbuh es ini, makin dingin lagi, kemudian makin berkurang radiasinya, makin dingin lagi. Jadi ini dia benar-benar positive feedback yang sangat kuat. Sebaliknya, yang terjadi sekarang, ketika CO2 ini banyak nih di atmosfer, jadi dalam jangka waktu 100 tahun mungkin ya, dalam jangka waktu 100 tahun, ternyata jumlah es yang ini jauh berkurang, atau bahkan ketika musim panas nggak ada es sama sekali. Dengan ini, radiasi yang masuk ke es ini akan ke permukaan bumi akan jauh lebih banyak. Jadi permukaan bumi itu dia akan menyerap lebih banyak radiasi matahari, maka dia akan lebih banyak lagi terjadi pemanasan. Oke, jadi perubahan menyebabkan es ini mencair, mengurangi albedo, lebih banyak radiasi yang masuk, kemudian banyaknya radiasi yang masuk ini lebih memanasi lagi, dan lebih banyak es yang berkurang, kemudian pemanasan lagi, dan seterusnya. Gitu. Ini AS albedo feedback. Seberapa banyak sih, kapan sih tipping point itu terjadi, kapan sih belum terjadi? Kalau nggak salah, waktu saya masih kuliah nih, jadi nggak tahu datanya sekarang seperti apa, waktu saya masih kuliah, tipping point itu nanti dikhawatirkan terjadi pada pada CO2, konsentrasi CO2 segini. Dan sekarang sudah terjadi. Oke, sehingga kita sudah bergerak di sini. Gitu. Itu yang disebut dengan tipping point. Oke, it enhance the intensity of cooling or warming. Jadi mau pendinginan kah, mau pemanasan kah, dia akan ikut kuat. Jadi ikut ngompor-ngomporin gitu. Jadi misalnya si temennya bilang gitu, kita jalan ke sana yuk gitu. Ini ikut ngompor-ngomporin, oh aku ikut gitu. Jadi makin banyak gitu kan. Kalau misalnya enggak, dia ikut juga, oh enggak gitu. Jadi dia benar-benar ini adalah feedback positif yang kuat. Oke, itu ash. Sekarang kita masuk ke air yang bentuk udara ya. Tadi kan bentuk air yang bentuk beku, bentuk solid. Sekarang kita masuk ke air yang bentuk udara, yaitu water vapor. Jadi uap air. Ini dalam Kelvin ya. Yang ini dalam Celsius. Oke, apa yang terjadi sih dengan feedback uap air ini? Nah, ini hubungan feedback, water vapor feedback ini hubungan antara kapasitas atmosfer dalam menyimpan uap air dengan uap air yang ada gitu. Jadi misalnya ketika suhunya semakin tinggi,
Oke, atmosfer itu akan menyimpan semakin banyak uap air. Dan hubungannya ini tidak linear. Dia tidak linear. Hubungannya adalah eksponensial. Oke. Karena ini eksponensial, sehingga peningkatan, ini contohnya ini peningkatan, bukan 17 sih yang ini salah saya. Ini harusnya 22. Oke, ini 22 ya. Nah, ini misalnya dia meningkat 5 derajat, dari 22 ke 27 itu ada 7 step, jadi ininya kapasitasnya nambah 7. Tapi kalau misalnya dari 27 ke 32, ini ternyata nambahnya 8. Belum lagi di sini gitu, yang dimana udah tajam. Tapi kita harap ya nggak lebih dari ini lah ya. Nah, jadi seperti itu dengan kapasitas yang lebih besar. Apa dampak dari kapasitas yang lebih besar? Jadi, suhu tinggi atmosfer mampu menyimpan lebih banyak uap air. Kalau misalnya kapasitasnya lebih besar, maka dia akan menyimpan semakin banyak uap air. Dan kita harus ingat uap air ini adalah greenhouse gas. Dan yang terkuat di atmosfer. Oke. Jadi kalau kapasitas atmosfer ini lebih besar, uap air yang masuk lebih besar, otomatis kapasitas dia untuk menjadi gas rumah kaca itu lebih besar lagi, sehingga ini akan mengundang pemanasan. Jadi makin kuat juga efek rumah kacanya karena uap airnya ditambah. Oke. Nah, kalau misalnya ini terjadi, dia akan mempercepat perubahan iklim. Jadi mempercepat pemanasan global, ujung-ujungnya perubahan iklim. Gara-gara terjadi perubahan iklim gitu. Jadi itu dia termasuk feedback positif. Nah, berikutnya air dalam bentuk ini ya, cairan yang masih kecil-kecil dan mengambang di udara, yaitu cloud. Yang saya bilang tadi masih masih banyak yang perlu dipertanyakan. Di sini saya hanya membedakan menjadi 2, mungkin ada yang membedakannya menjadi 3. Jadi saya hanya mengambil yang satu, itu adalah awan tinggi. Awan tinggi ini contohnya cirrus stratus, gitu kan. Kemudian yang kedua itu awan rendah. Ini contohnya cumulus, gitu. Saya nggak ambil yang ini ya. Yang awan cumulonimbus enggak, jadi anggap aja cumulus. Oke. Yang pertama, apa sih perbedaan antara cirrus dengan cumulus ini? Itu adalah tipis tebalnya. Jadi yang ini tipis, yang ini tebal. Oke. Nah, kalau misalnya dia tipis, otomatis dia tidak banyak memantulkan, tapi banyak yang ditembus. Oke. Kalau banyak yang ditembus, berarti energinya positif. Kemudian yang ini, kalau misalnya awan rendah, itu biasanya tebal dia. Jadi di sini dia putih. Nah, kalau putih gimana? Dia banyak memantulkan. Oke. Kalau banyak yang dipantulkan, yang tembus sedikit. Yes, incoming solar radiation. Nah, dari prosesnya berinteraksi dengan gelombang pendek, awan rendah itu menyebabkan pendinginan. Jadi kalau misalnya awan rendahnya makin banyak gara-gara perubahan iklim, dia akan menyebabkan pendinginan. Nah, tapi kalau misalnya awan tingginya lebih banyak gara-gara perubahan iklim, dia akan menyebabkan pemanasan dengan interaksi antara cahaya matahari dengan awan. Yang kedua, ini dia berinteraksi dengan gelombang panjang dari permukaan. Interaksinya seperti apa? Nah, karena ini tipis, dia membiarkan lebih banyak gelombang panjang lepas ke luar angkasa. Jadi dia ditembus juga sih, dia lepas ke luar angkasa. Nah, dengan demikian, yang ini dia tidak akan terlalu banyak dia akan mengalami pendinginan. Jadi dia tidak akan terlalu banyak mengembalikan gelombang panjang ini ke atmosfer lagi karena banyak yang ditembus.
Beda dengan ini awan rendah. Awan rendah ini dia lebih compact, jadi uap airnya di sana itu lebih rapat sehingga lebih banyak yang dipantulkan dibandingkan yang ini. Nah, dengan interaksi dengan gelombang panjang, awan tinggi menyebabkan pendinginan, sedangkan awan rendah menyebabkan pemanasan. Kalau kita lihat dari interaksinya dengan dengan gelombang panjang. Nah, disinilah diperlukan model sih sering, jadi perhitungan mana sih yang lebih dominan, yang ini apa yang ini gitu. Oke. Karena penelitian terakhir ini sih yang lebih dominan, jadi lebih dominan antara interaksinya dengan matahari, sehingga kehadiran awan rendah itu menyebabkan pendinginan. Pertanyaannya, apa sih efek dari perubahan iklim ke perawanan yang terjadi? Dia makin banyak ini, makin rapat, berkurang, atau seperti apa? Itu yang masih sampai sekarang banyak menjadi pertanyaan, karena di setiap tempat ini kondisinya berbeda. Mungkin saja di Bali gitu misalnya, kalau di Bali mungkin nambah gitu misalnya. Tapi di tempat lain, di Lombok gitu misalnya, ternyata berkurang. Nah, efeknya kan bermacam-macam nih, dengan perbedaan tempat. Jadi untuk mencari secara keseluruhan, secara global, efeknya itu lebih positif atau lebih negatif, apakah dia feedback positif atau negatif, ini juga masih menjadi pertanyaan para ilmuwan. Oke. Cenderung menghangatkan. Oke, sampai di situ dulu. Sebelum kita ke tipping point, ada yang mau ditanyakan? Siap, sepertinya belum, Bu. Masih bersama saya atau sudah tidur? Masih ada, Bu. Masih ada, Bu. Makasih, Bu. Saya paham kok, ini jam-jam yang tidak enak sebenarnya. Oke, mudah-mudahan tidak membosankan ya. Kita lanjut ke tipping point. Setelah itu kita diskusi lagi. Oke, apa Siap, sih Bu. yang dimaksud dengan tipping point? Ini tipping point, titik balik, titik kritis, ya mirip-mirip itulah translatannya. Tapi saya lebih sering memakai tipping point. Tipping point ini, titik balik ini adalah titik di mana proses itu bisa kesetimbangan yang baru terjadi tanpa bisa kembali lagi ke kesetimbangan lama sebelumnya. Oke? Apakah benar-benar selamanya tidak bisa kembali? Ya enggak juga. Kalau misalnya ada force ekstra dan gaya ekstra yang mempengaruhi di situ, ya bisa terjadi. Tapi kalau untuk sekarang tipping point ini dia akan mengubah kesetimbangan dari kondisi bumi itu menjadi kesetimbangan yang baru yang tidak kita ketahui dan tidak mau kembali lagi ke kesetimbangan lama. Satu yang sudah saya sempat singgung ini, S. 400 tipping point. Tapi ini angka 400 juga nggak ini ya, nggak pakem, ada yang bilang 500, entah berapa lah gitu. Jadi ada kondisi tertentu ini semua es ini mencair, kemudian akhirnya dia tidak bisa kembali lagi ke kondisi sebelumnya. Jadi albedo, rata-rata albedo seluruh permukaan bumi itu udah langsung berubah. Dan tidak bisa kembali lagi ke rata-rata yang sebelumnya. Seperti itu. Tuh. Jadi kesetimbangan baru inilah yang disebut dengan tipping point. Nah, kapan sih tipping point ini terjadi? Ini juga masih banyak yang diteliti. Faktor apa saja sih yang mengalami tipping point selama perubahan iklim ini? Ini juga banyak sih yang sudah dijelaskan. Kalau proses A itu akan berubah seperti ini, proses B itu akan berubah seperti ini, proses C akan berubah seperti ini. Namun itu baru hasil model karena kita belum lihat betul apa sih hasilnya gitu. Meskipun model ini sudah banyak mendekati ya, contohnya yang ini sudah banyak mendekati, kemudian ya thermohaline circulation ini juga sudah terjadi perubahan, dan perubahan setelahnya akan seperti apa itu juga mendekati. Nah, di sini El Nino itu juga udah dimodelkan, monsun juga udah banyak yang dimodelkan. Bagaimana kalau misalnya kesetimbangannya berubah? Apakah kesetimbangannya sudah berubah gitu? Itu banyak yang meneliti ke arah sana. Tapi sekali lagi tipping point ini masih merupakan bahasan dengan tanda tanya besar. Oke, jadi saya akan menceritakan apa yang saya tahu, tapi hati-hati. Ketika kalian misalnya bekerja, kemudian sudah 5 tahun berlalu,
apa yang saya katakan sekarang, mungkin sebagian masih benar, tapi sebagian sudah harus diupdate. Oke? Jadi ini saya katakan yang saya ketahui sekarang aja ya, nanti kita update bareng-bareng. Nah, tipping point ini yang pertama itu adalah S. Jadi kita ngomongnya adalah ice albedo feedback. Di sini ya. S albedo feedback. Jadi misalnya pencairannya itu akan mengubah albedo dan tipping point-nya itu ada yang menghitung sih, tapi berapa angkanya saya lupa, saya cuma ingat ini 400 ppm-nya itu. Gitu. Kemudian yang di sini permafrost, prosesnya ini juga akan menjadi tipping point karena ada titik di mana dia tidak akan kembali membeku seperti sebelumnya lagi, tidak akan pokoknya tidak akan ada sesuatu yang sama karena dia sudah menjadi rutinitas untuk mengeluarkan CO2 dengan jumlah segitu. Padahal sebelum titik kesetimbangan jumlah CO2 yang dia lepaskan dalam 1 tahun itu mungkin tidak sebanyak itu, tapi sekarang jumlah CO2 yang dia lepaskan per tahunnya sudah meningkat. Jadi berada di kesetimbangan baru lagi. Kemudian yang ini untuk thermohaline circulation, ini mungkin jauh banget ya dari kita ya. Jadi di Atlantik sana, di dekat es sana. Saya nggak tahu saya udah cerita belum di sini. Jadi untuk sirkulasi yang ini, kalau ini mencair, oke. Jadi kalau es ini mencair, otomatis dia air kan, terjadi input air murni. Jadi input air tawar ke dalam sini, ke wilayah Atlantik ini. Dengan adanya input air tawar, perbedaan densitas antara wilayah ini dengan wilayah di sini itu akan berkurang. Kalau perbedaan densitas itu berkurang, Atlantic Thermohaline Circulation ini kemungkinan kolaps. Jadi sirkulasi yang harusnya naik ke sini itu dari tropis menuju ke lintang tinggi gitu misalnya, tidak lagi terjadi. Gitu. Dia melemah atau malah tidak terjadi sama sekali. Ini pernah terjadi ribuan tahun yang lalu, oke. Jadi yang ilmuwan sekarang dia melakukan pemodelan ketika ini kolaps, apa sih yang terjadi? Jadi dia mengambil data dari ribuan tahun yang lalu, pernah kejadian thermohaline circulation ini kolaps, dan yang terjadi adalah panas mentok di tropis. Panas mentok di tropis, El Nino semakin kuat. Jadi dia bareng ini ya, jadi tetanggaan, meskipun tidak benar-benar tetanggaan. Jadi kalau misalnya panas mentok di tropis di sini musim dingin akan makin dingin. Karena di sana musim dinginnya menyenangkan itu gara-gara ada thermohaline circulation yang membawa panas dari tropis ke lintang tinggi. Nanti ketika misalnya ini terjadi kolaps, kemungkinan besar badai salju yang terjadi di daerah-daerah sono itu akan makin berat. Jadi makin kuat badai saljunya. Belum lagi yang di sini kan, yang dari polar itu masuk ke sini lagi. Gitu. Jadi ada karena ini kolaps, ini otomatis sirkulasi di sini juga akan berubah dan itu cenderung menyebabkan musim dingin yang parah. Nah, dengan panas yang mentok di sini, kemungkinan itu adalah salah satu penyebab kenapa di Indonesia itu hujannya malah terjadi ketika kemarau. Jadi hujan musim kemarau meningkat. Nah, apakah itu sih yang benar? Sayangnya di Indonesia masih banyak ya belum meneliti masalah perubahan iklim. Jadi kalian bisa coba teliti di sana. Yang banyak sih sudah diteliti itu ini. El Nino akan semakin sering terjadi, La Nina akan semakin berkurang terjadi, intensitas El Nino akan makin tinggi dibanding dengan sebelumnya. Gitu. Kalau misalnya dalam hal El Nino. Oke. Dengan adanya perubahan sirkulasi dari laut, oke, terjadi juga perubahan sirkulasi monsun. Nah, perubahan sirkulasi monsun ini intensitas, kemudian ininya lamanya, monsun break dan lain sebagainya, ini cukup rumit. Jadi dia akan mengalami kesetimbangan baru, tapi sampai sekarang ketika saya baca-baca beberapa paper itu si A mengatakan A, si B mengatakan B, si C masih mengatakan yang lain juga, atau ada yang B yang mengatakan bahwa oh benar si A sama si C benar. Kemudian ada juga yang mengatakan si A sama si B itu sih benar, tapi kalau misalnya kondisinya A, si B yang benar gitu. Kayak gitu. Jadi
kita perlu baca bareng-bareng masih lagi kalau untuk monsoon ini. Yang pasti baru yang ini, kalau dia kolaps, yang ini udah pasti, yang ini juga udah dibuktikan terjadi, ya ini juga udah terjadi, tapi yang ini masih tanda tanya. Oke, Amazon rainforest collapse tadi saya sudah ceritakan, ini sudah dibuktikan terjadi. Nah, untuk marine biological carbon pump dan ini coral reef ini juga terjadi. Tapi yang ini juga prosesnya masih banyak karena melibatkan proses biologis yang cukup panjang kalau yang ini ya. Jadi dia masih dicari apakah lebih banyak lagi karbon dioksida yang akan masuk ke ini, ke apa tuh namanya, ke fitoplankton atau ke organisme-organisme autotrof di laut lainnya seperti itu. Kemudian bagaimana sih metabolisme mereka, apakah seperti tumbuhan di darat yang makin panas dia akan makin banyak melakukan fotosintesis dan lain sebagainya, ini juga masih pertanyaan. Oke. Nah, dari situ kita bisa lihat kalau tidak semua hal yang bisa kita jelaskan di sini, tapi ada beberapa hal yang memang setelah terjadi itu benar seperti itu. Oke, jadi tipping point. Nah, titik balik adalah kondisi di mana perubahan yang terjadi menghasilkan kesetimbangan baru bagi sistem sehingga akan sulit untuk kembali ke kondisi awal. Oke, dari saya cukup. Ini halaman terakhir. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau didiskusikan? Mohon izin Bu, Ya, silahkan. izin bertanya. Jadi untuk yang pertama itu mengenai apa ya, manusia, populasi manusia. Jadi apakah bisa populasi manusia itu berkurang sehingga dapat mengurangi efek pemanasan global yang tadi Ibu sebutkan, kan manusia itu mempercepat transfer karbon melalui tambang penggunaan batu bara dan minyak bumi. Itu apabila populasi manusia sedikit bisa menurunkan pemanasan global. Nah, yang kedua itu masih berhubungan dengan manusia. Nah, pandemi COVID ini apakah berpengaruh besar terhadap pemanasan global ini? Jadi COVID ini tuh mengurangi populasi manusia dan mengurangi pemanasan global. Apakah itu betul, Bu? Oke. Ini pertanyaannya sangat ini sih. Pertanyaanmu benar-benar menarik dan benar-benar masuk ke topik. Namun kita akan masuk ke ini, ke masalah ini. Ketika kita ngomong ke manusia, kita akan berurusan dengan yang namanya itu norma sosial. Oke. Jadi apakah pengurangan jumlah manusia itu akan mengurangi jumlah membuat mengurangi dampak perubahan iklim? Sebagian besar penelitian sudah mengatakan iya. Karena kalau manusia sedikit, kebutuhan sedikit, kemudian mobilitas juga sedikit, sehingga juga jumlah karbon yang akan dilepaskan juga sedikit. Karbon kita selalu per kapita. Jadi sekarang udah per kapita ya, bukan per negara lagi gitu. Jadi per kapita, kalau kapitanya berkurang, otomatis berkurang. Tapi masalahnya, apakah ada cara efektif yang mengurangi manusia? Maksudnya gimana ya? Populasi manusia ini, kita berharap, jadi kita ngomong idealisme sih sekarang. Kita berharap idealnya adalah kita semua hidup dan kita semua aman. Jadi pengurangan populasi manusia ini akan menjadi pertanyaan moral. Gimana kamu caranya mengurangi populasi manusia? Dengan membunuh? Ya, silakan. Mohon izin Bu. Mungkin konteksnya itu pembatasan mungkin Bu. Gitu. Mungkin di masa depan ya, kecepatannya yang dikurangi mungkin ya, kecepatan tumbuhnya. Bukan manusia yang ada sekarang gitu. Oke, jadi konteksnya misalnya kita ngomong masalah manusia di masa depan, kita mengurangi laju penduduk gitu misalnya. Bukan manusia yang udah ada sekarang, oke. Jadi kita mengurangi laju penduduk
kalau misalnya kita lihat itu ya ada dampaknya tapi di masa depan. Oke, jadi namun yang perlu kita perhatikan adalah populasi manusia yang sekarang juga sudah mengeluarkan karbon yang cukup banyak. Dan karbon ini bisa puluhan tahun di atmosfer. Nah, ketika misalnya dia terjadi pengurangan populasi manusia, jumlah karbon yang udah di atmosfer itu udah banyak, jadi masih menunggu lagi beberapa dekade berikutnya untuk dia kembali ke kondisi normalnya lagi gitu. Misalnya kondisi ketika sebelum tahun 1865 kalau nggak salah tuh 1825 atau berapa. Nah, untuk kembali ke kondisi itu membutuhkan beberapa dekade lagi. Jadi ya dia akan mempengaruhi, ya dia signifikan mempengaruhi. Namun berapa lama sih itu akan berefek? Itu juga kembali lagi kita harus melihat populasi manusia yang sekarang konsumsinya itu seperti apa. Jadi kita tidak bisa tunda. Nanti kan manusia kemungkinan dia jumlahnya akan berkurang gitu kan. Apalagi sekarang udah berkurang secara alami. Laju pertumbuhan penduduk di Korea sudah turun. Laju pertumbuhan penduduk di Eropa sudah turun. Jepang turun. Yang masih positif itu, yang masih besar sih, mungkin Indonesia. Tapi Indonesia udah jauh banget berkurang. Jadi dari 8 kalau nggak salah, 8 anak per wanita, itu udah sekarang berkurang ke 2,6 apa kalau nggak salah. Jadi udah jauh berkurang juga. Jadi sebagian besar negara-negara itu laju pertumbuhan penduduknya tidak seperti dulu lagi. Jadi kita udah berada pada era bukan baby boomer lagi. Jadi sekarang sebenarnya penduduk udah mulai laju pertumbuhannya mulai berkurang ya. Dan ini juga memang akan memberi dampak, tapi nanti kelihatannya nanti gitu. Karena konsumsi yang sekarang kan langsung masuk sekarang, tapi sayangnya untuk keluar, jadi karbon ini untuk keluar dari atmosfer itu nanti, kecuali kalau kita percepat. Apakah kita punya metode mempercepat dengan instan? Belum. Jadi nggak bisa dikurangi instan, sehingga ini masih lama prosesnya. Oke. Kemudian apakah COVID mempengaruhi ini? Nah, ini COVID kan baru terjadi ya. Ini masih pertanyaan. Seberapa jauh sih pengaruh dia dalam mengurangi efek pemanasan global? Karena kita mau nggak mau pemanasan global itu terjadi sudah berdekade, jadi lebih daripada sudah berpuluh-puluh tahun. Sedangkan COVID ini baru berapa tahun sih? Di Indonesia aja baru 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Jadi apa pengaruhnya ini? Dia kemungkinan akan mengurangi pertama emisi. Kita nggak terlalu banyak ini mobile. Dan ini juga sudah menjadi pembahasan waktu saya dulu kuliah di Jerman sih. Jadi di Jerman itu kalau misalnya dosen-dosen di kampus saya itu nggak kerja dari kantor lagi. Jadi kerjanya, aduh itu maafkan ya ayam saya sedang bertelur jadi seperti ini. Aduh. Bentar, saya pindah dulu biar nggak terlalu ribet. Oke. Nah, jadi bagaimana sih pengaruh COVID ini? Otomatis emisi berkurang. Emisinya berkurang. Kemudian waktu di Jerman juga mereka berusaha mengurangi emisi dari kendaraan ini dengan cara apa? Untuk pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak harus di kantor gitu, mereka nggak ke kantor. Jadi ada kok beberapa dosen saya itu memang kerja dari rumah kalau dia nggak mengajar di universitas. Jadi dari rumah dia udah masuk ke ke permodelannya, kemudian nanti dia ngeran model atau ngapain lah di sana, itu dicatat oleh komputernya. Jadi jam sekian dia langsung kelihatan. Jadi jam sekian dia membuka Python untuk mengerjakan model ini gitu, misalnya jam sekian dia ngeran model ini, modelnya running dalam berapa jam. Jam sekian dia membuka apa, aplikasi apa, kemudian jam sekian itu kelihatan semua. Jadi terlihat kalau dia produktif bekerja dari awal sampai akhir. Dan dia tidak perlu ke kantor untuk melepas emisi. Gitu. Jadi ini merupakan salah satu solusi yang ditemukan paling efisien untuk mengelola emisi tersebut di Jerman ya. Jadi dia memang udah menemukan kalau ternyata jauh lebih bagus kayak gini gitu. Kalau memang pekerjaannya nggak perlu dari kantor, nggak usah dari kantor.
karena itu akan jauh mengurangi emisi dibanding orang itu terpaksa harus berkendaraan ke kantor. Padahal dia di kantor tidak harus di situ juga kerjanya. Itu. Oke, jadi pengaruh COVID ini kemungkinan besar di emisi dari mobilitas kita itu akan jauh berkurang. Kemudian apakah dia akan berdampak jangka panjang? Mungkin. Jadi besar peluangnya dia akan berdampak cukup lama ya, karena 1,5 tahun itu lumayan panjang juga sih waktunya. Jadi emisi yang harusnya keluar itu tidak keluar, dan ini dilakukan secara global. Jadi dalam spasial yang cukup besar. Namun untuk mengetahui berapa persen sih dampaknya, berapa emisi sih yang dikurangi dan lain sebagainya, sebaiknya penelitian. Saya belum sempat baca sih penelitian yang menjelaskan pengaruh COVID ini. Mungkin nanti kalau kalian bikin skripsi bisa bikin. Itu sih kalau dari saya untuk pengaruh COVID ini. Kalau misalnya untuk pengurangan manusia, sekarang berapa sih korban COVID? Ada 4 juta nggak sih? Saya udah nggak mengikuti sih. Jadi misalnya dari sekian, tapi masalahnya penduduk kita ini. Kemudian misalnya 4 juta dari 7T berapa sih? 4 per 7.000 kan jadinya. Ini nggak seberapa sih. Namun ya cukup besar juga jumlahnya, karena seharusnya seharusnya sekian kapita itu misalnya merilis karbon, tapi ternyata tidak terjadi gitu. Cuma kita juga harus perhatikan masalah ini ya, dekomposisi, termasuk juga kremasi. Karena ini juga melepas karbon ke udara. Jadi saya tidak bisa mengatakan apakah dengan adanya banyak korban dari COVID ini kemudian mengurangi emisi, belum tentu juga, karena kita harus memperhatikan faktor lain seperti kremasi, kemudian ada dekomposisi dan lainnya yang kemungkinan juga meningkat selama selama kejadian ini. Hanya saja kita bisa pastikan kalau misalnya emisi dari kendaraan itu jauh menurun. Seperti itu. Mudah-mudahan yang saya jelaskan tidak terlalu berdarah dingin ya. Terima kasih, Bu. Apakah boleh satu pertanyaan lagi, Bu? Boleh, boleh. Terus bertanya lagi, Bu. Jadi, misal nanti ada kebijakan dari pemerintah tentang penggunaan atau pengecatan atap rumah jadi warna terang atau warna putih gitu, Bu. Dan penggunaannya bukan gendeng tapi diganti dengan bahan-bahan yang albedonya tinggi. Apakah itu efektif buat mengurangi perubahan iklim ya, Bu? Atau pemanasan global ya, Bu? Kasih, Bu. Itu juga sesuatu yang ditanyakan, bukan ditanyakan sih, yang dibicarakan sewaktu saya kuliah di Jerman. Jangan keluar Ibu, kok doang gitu. Wih, sampai jam berapa kayak ini, wih? Halo. Sampai jam 2. Halo, guys. Halo, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Suara Ibu Bisa, belum Bu. terdengar, Bu. Terdengar, Bu.
Halo, suara saya kedengeran? Siap sudah Bu. Ya, Ya, Pak. terdengar, Bu. Bu. Ya, terdengar, Bu. Hah. Oke, tadi sampai di mana sih kita? Pertanyaan terakhir itu tentang pengecatan ya, pengecatan atap dan Ya, rumah. Oke. Nah, ini juga dulu menjadi pembicaraan seru waktu saya kuliah, karena ada yang punya ide mau mengecat gunung menjadi warna putih. Jadi gunung yang di apa tuh namanya ya, di Switzerland itu, yang pegunungan Alpen gitu. Dia membuat proyek dalam rangka mengatasi efek perubahan iklim, dalam rangka mitigasi perubahan iklim dengan cara mengecat seluruh gunung Alpen itu menjadi warna putih. Jadi tenang aja, itu kalau mengecat semua genteng warna putih itu belum cukup gila dibandingkan dengan ini ya, mengecat satu gunung itu warna putih gitu, satu pegunungan. Nah, ya, tapi masalah biaya kalau misalnya diperhitungkan gitu, mitigasi perubahan iklim dengan pengecatan gitu, jadi mengubah seluruh kota itu menjadi warna putih gitu misalnya, itu biayanya lebih tinggi daripada membuat hutan kalau nggak salah. Jadi ketika diperhitungkan ternyata menambah hutan itu lebih murah dibandingkan dengan mengecat seluruh kota gitu dengan efek yang sama. Nah, dengan efek yang sama ya, jadi kan otomatis seseorang akan mengambil yang lebih murah dan dengan dampak yang lebih sedikit gitu. Jadi kalau misalnya Alpen kita cat gitu, ini saya masih ngomongin Alpen ya. Alpen kita cat, siapa sih yang mau jalan ke sana dengan gunung yang udah dicat gitu? Sedangkan kita kan mau cari pemandangannya ya, itu akan merugikan pariwisata dan lain sebagainya, sehingga kerugian yang ditimbulkan jauh lebih banyak dibanding keuntungan yang didapat gitu. Jadi no. Waktu itu jawabannya. Nah, untuk masalah pengecatan kota semuanya berwarna putih, mungkin setiap rumah gitu diwajibkan untuk memutihkan genteng rumahnya, ya itu mungkin ada pengaruhnya asalkan dalam area yang luas. Cuma kembali lagi kita masuk ke biaya, kemudian kembali lagi kita masuk ke penerimaan masyarakat, apalagi kita di negara demokrasi ya. Di negara demokrasi kita kan bisa protes. Ngapain Anda menyuruh saya untuk mengecat rumah saya sementara itu pakai duit saya gitu kan? Kenapa nggak pakai duit pajak aja? Itu mungkin akan terjadi gitu. Nah, itu salah satu juga yang masih menjadi solusi terbuka sampai sekarang ini. Dan salah satu yang yang banyak juga berusaha untuk dihitung, berapa sih luas kota yang kita perlukan gitu untuk dicat, sehingga perbedaan albedo yang terjadi ini itu cukup signifikan untuk mempengaruhi jumlah radiasi yang diserap permukaan. Nah, pertanyaan tentang luasan area ini yang masih menjadi masih menjadi pertanyaan dari penelitian waktu udah 4 tahun yang lalu kayaknya. Waktu 4 tahun yang lalu itu. Jadi, apakah setelah kita cat seluruh kota ini dia signifikan nggak pengaruhnya nanti kayak gitu. Tapi kalau boleh jujur sih, kalau di Jerman banyak kan sekarang ngecat warna putih juga sih sebenarnya. Jadi selain daripada ini selain daripada dia itu juga simpel untuk ditata. Jadi kalau warna putih kan gampang ditata karena dia warna netral, dan juga ketika misalnya musim panas itu juga dia banyak pokoknya lebih nyaman lah untuk warna putih gitu. Ya gitu. Kemudian juga, tapi ini tidak akan berpengaruh di Yunani karena dari sononya dia udah warna putih kan. Jadi dia tidak akan lebih putih lagi gitu. Tapi mungkin ini akan berpengaruh di negara-negara yang memang menggunakan cat yang memang cukup luas kotanya, dan cat itu juga sangat mengaruhi. Tapi cuma masalahnya di Jerman ini, kota-kotanya itu tidak banyak kota luas kalau di Jerman. Dia kan negaranya kecil ya kalau dia di Jerman. Jadi ketika dia nyari apa sih efek yang lebih besar kayak gitu, mana sih yang lebih banyak mengambil CO2, apakah yang lebih banyak mengurangi radiative forcing tepatnya gitu. Jadi lebih banyak mengurangi radiative forcing apakah dengan mengecat seluruh kota ataukah dengan menanam hutan. Ternyata menanam hutan itu lebih besar pengaruhnya dengan biaya yang lebih murah, makanya dia memilih hutan kalau di Jerman. Selain itu, kalau kita ngecat semuanya warna putih, ini juga kita akan berbenturan dengan orang-orang yang menyukai warna lainnya. Oke, jadi kebebasan seseorang untuk berekspresi itu sangat dihargai di Jerman, sehingga intervensi
atas selera seni seseorang itu akan menjadi intervensi terhadap individu, dan ini akan menjadi sesuatu yang tidak dibenarkan di negara yang bebas gitu. Itu sih sebenarnya. Ya, lebih ke itu. Karena di sana kan kebebasan itu sangat penting ya. Jadi kalau misalnya saya pengen pakai baju warna merah, ya bodoh amat kamu ngapain nyuruh saya pakai baju warna putih. Apa kamu ini komunis? Pasti digituin. Sorry, ini bukan negara komunis di mana saya harus makan yang sama, kemudian pakai baju yang sama dan lain sebagainya. Sehingga di sana itu terlalu banyak masalahnya, makanya mereka lebih banyak memilih hutan. Oke? Itu sih. Baik, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Bu, tapi di Malang malah ngecat rumahnya warna-warni. Ya itu kan jadi ini, jadi apa tuh namanya? Jadi salah satu ini kan itu, jadi salah satu wisata kan itu. Bukan Bu, ikon. Siap Bu, iya Bu, Jadi benar salah Bu. satu ikon. Nah kembali lagi itu, masalah warna ini kan masalah estetika. Kemudian seseorang atau suatu wilayah itu kan menghasilkan sesuatu gitu loh dari warna ini. Nah, apakah dengan membalikkan mereka kembali menjadi putih semua gitu misalnya, itu akan Mungkin kayak di Santorini mungkin Bu. melampaui Kan biaya yang bangunannya dikeluarkan? putih. Apakah apa tuh namanya konflik yang terjadi itu bisa diterima dibandingkan dengan keuntungan yang didapat gitu sih. Karena kan masalah kita ngomong transfer antara konflik dan biaya ini kan agak sulit ya. Karena konflik yang terjadi itu nggak bisa dihitung pakai duit gitu, dampak dari konflik itu gitu sih. Oke. Tapi nggak masalah kok, itu kebebasan. Kalau saya sih. Karena memang kalau memang udah dijadikan ikon, kemudian jadi wisata, kemudian jadi kebebasan di sana, menjadi kebanggaan seseorang di sana. Kalau kita lukai, ini kan maksudnya kita menyelamatkan fisik seseorang aja, tapi nggak menyelamatkan hatinya, kan susah juga. Nah, kayak gitu sih. Jadi jangan kesampingkan konflik sosial, kebebasan masyarakat itu tidak bisa dikesampingkan. Jadi kita harus perhatikan di situ juga. Oke. Oke, itu sih. Ada lagi nggak yang mau didiskusikan? Atau ada yang tidak setuju, ada yang punya ide lain kayak gitu? Saya senang kalau idenya unik-unik. Kalau ide saya sih Bu, yang di Malang itu cat putih aja sih Bu. Nanti jadi white gini ya, jadi white city Kampung ya. white Bu. Ya, Iya Bu, kampung seperti white. di Santorini itu kan putih Iya. gitu Bu. Santorini Yunani kan seluruhnya putih. Kalau tuh. di Malang dasarnya bukan menjaga iklim sih Bu, mencari cuan Bu. Iya, memang. Apakah penyelamatan iklim akan lebih banyak manfaatnya dibanding cuan yang mereka dapatkan, itu ya juga jadi pertanyaan. Ya sih, jadi white city gitu ya, juga bukan cuma white house yang ada. Kalau di Amerika ada white house, kita punya white city gitu. Kampung white. Tapi memang itu salah satu solusi, tapi perlu kita buktikan ke ke pengampu politik, jadi yang pejabat-pejabat politik, seberapa sih profit yang kita dapat dengan melakukan itu gitu sih. Dan di Indonesia masih kurang ya di sana. Jadi untuk mentransfer sebuah keputusan menjadi sebuah keuntungan itu masih agak kurang dibanding dengan negara lain sih, seperti Amerika, Inggris, kemudian Jerman. Mereka udah bisa mentransfer, misalnya Jerman gitu. Saya ingin menambah hutan sekian hektar. Keuntungan apa yang didapat? Pertama, air bersih. Nah, air bersih ini untuk per liternya itu berapa sih biaya untuk membersihkan air tuh? Jadi per liternya sekian, misalnya 20 euro gitu misalnya. Enggak sih, terlalu mahal sih. Misalnya kita anggap 2 sen gitu misalnya. Nah, sekarang dilihat kapasitas sungai di sekitar ininya itu, di sekitar hutannya itu. Nah, kapasitasnya sekian per tahun gitu misalnya. Debitnya sekian per tahun. Dengan penambahan hutan ini, debit sekian itu akan dibersihkan, dan kalau kita pakai mesin membersihkan ya kita mengeluarkan biaya sebesar ini gitu. Tapi kalau pakai hutan, biaya itu bisa dihemat dan biaya yang kita perlukan cuma menjaga hutannya gitu misalnya. Nah, ketika dia bisa mentransfer dari keputusan ini menjadi bentuk finansial yang jelas,
dia bisa menemukan bahwa oh ternyata keuntungan yang didapat dengan menambah hutan itu kita berhemat sekian, kita mendapat keuntungan pariwisata sekian karena yang masuk ke sana misalnya, keuntungan apa sekian sehingga diperoleh oh ini investasi sebesar A untuk hutan ini akan menghasilkan sesuatu sebanyak B yang lebih besar gitu. Jadi keuntungannya ada. Nah, dengan adanya keuntungan tentu saja bisa berjalan gitu. Tapi di Indonesia kita kan masih gamang-gamang. Nanti kebijakan ini itu akan menyelamatkan iklim kayak gitu. Emang iklim bakal menyelamatkan kantong saya? Pasti pertanyaannya orang kayak gitu jadinya. Apakah iklim bisa membuat saya bisa nyekolahin anak saya enggak? Atau menjaga ekonomi keluarga enggak? Atau misalnya menjaga ekonomi nasional kah atau apa? Itu kan kembali lagi menjadi pertanyaan gitu sih. Ketika kita bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang real, itu bisa berjalan. Tapi kalau masih di awang-awang kayak gitu agak sulit. Tapi ya saya tahu prosesnya itu panjang. Karena Cina waktu itu teman saya sih dari Cina, kebetulan dari Chengdu kan dia meneliti tentang itu tentang climate change. Per kapitanya berapa sih orang Cina itu misalnya merilis jadi emisi karbon per kapita untuk di Cina berdasarkan misalnya dia penghasilan sekian sampai sekian itu berapa, penghasilan sekian sampai sekian itu berapa. Jadi benar-benar proses untuk melihat realisasi ini memang panjang sih. Jadi waktu itu kalau di Jerman memang tim yang bekerja, mulai dari tim sosial, ekonomi, kemudian ada dari iklim, itu harus jadi satu untuk melihat bagaimana merumuskan bagaimana sih keuntungan yang bisa didapat dengan keputusan yang terjadi gitu. Oke, itu aja sih, saya udah ngomong panjang lebar dan ini juga udah lewat waktunya bukan? Belum ya? Siap, sudah lewat 2 menit. Oke. Nah, seharusnya sih kita masih punya 2 SKS lagi seharusnya. Tapi di penjadwalan kita dikira teori sehingga ya seperti teori, oke. Nah, untuk tugas itu udah saya posting di Edlink, oke. Bisa dicek. Jadi silahkan dikerjakan, deadline-nya saya tulis aja di situ, tapi di Edlink yang ada deadline, jadi nggak masalah. Nanti yang saya cek adalah yang itu tugas, lebihnya tapi saya kasih kesempatan untuk bertanya masalah tugas dulu, biar bingung. Nggak ada ya? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa ini ya, bisa lewat PJ-nya aja ya. Oke. Dengan demikian saya tutup sampai di sini dulu ya. Jadi kita akan kembali lagi di minggu depan untuk membahas yang lain dan mungkin minggu depan kita akan mulai prakteknya. Oke. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, jaga kesehatan selalu ya. Siap, Bu. Siap, Bu. terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.